Ini ada. Satu lagi. Kameranya belum nyala. Nanti. Baik, saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Sehat. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Good, sudah semangat. Baik, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa dipimpin berdoa. Fira. Mulai. Dua, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kurang satu, siapa yang sudah email kemana? Mulai kapan? Hari ini. Mulai hari ini. Ada suratnya? Oh tidak ada. Terus sakit tahu dari siapa? Dia bilang sendiri di WA. Oh, bilang di grup kalian. Kalau sedang sakit gitu ya? Oke, kita doakan ya semoga email segera sehat. Amin. Baik, anak-anakku, tahukah kalian ini hari apa? Hari pahlawan. Hari Kamis. Hari pahlawan. Tadi sudah menyanyikan, mengheningkan Cipta. Penting nggak sih memperingati Hari Pahlawan? Penting. Penting sekali. Kenapa? Ada yang tahu? Pinter. Tepuk tangan buat Aini. Karena kita harus mengenang dan menghargai jasa para pahlawan. Tanpa jasa mereka, maka kita mungkin belum merdeka sampai saat ini. Bagaimana cara supaya kita untuk meneladani atau berterima kasih kepada para pahlawan? Dengan cara, ya, masa giat belajar. Oke, harus semangat belajar ya. Kita harus semangat dalam menuntut ilmu untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita raih. Sanggup ya? Oke, baik. Pada pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Angkat tangan. Apa ya kemarin kegiatan yang kita lakukan? Zol, masih ingat? Iya, tentang perpindahan kalor. Ngapain kemarin? Membuat alat dengan bahan sederhana. Kemudian kemarin sudah dipamerkan, gitu ya. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar materi tentang pemuaian zat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu, ada yang mau membaca? Oke, Nasta, silakan. Ya, jadi nanti kalian melakukan kegiatan percobaan
kemudian berdiskusi secara kelompok, sehingga nanti mampu menganalisis bagaimana pengaruh suhu terhadap pemuaian zat. Zat itu ada 3 macam ya, masih ingat? Grid, zat cair, padat, dan gas. Pintar. Tepuk tangan buat Ingrid sama Naka. Nah, kegiatan yang kita lakukan, yang pertama nanti Bu Novi akan menayangkan sebuah gambar, ada fenomena tertentu ya. Nanti kalian harus mengamati dengan baik, kemudian memberikan tanggapan, bisa pertanyaan atau yang lainnya. Kemudian setelah itu nanti dari fenomena yang Ibu sajikan, kalian harus merumuskan permasalahan. Kira-kira ada masalah apa dari yang saya sampaikan? Kalau sudah, membuat hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Yang mana hipotesis nanti akan kalian lakukan percobaan untuk membuktikannya. Benar tidak ya hipotesis yang saya susun? Percobaannya secara berkelompok. Nah, percobaannya nanti ada 2 macam. Nanti akan saya jelaskan ketika LKPD-nya sudah di tangan kalian. Kemudian setelah itu kalian mendiskusikan hasil percobaannya dan mempresentasikan. Kemudian menyimpulkan pembelajaran, melakukan refleksi, dan terakhir ada poster. Ada yang mau bertanya? Jelas ya? Nah, penilaian yang Bu Novi lakukan ada 3 aspek. Yang pertama adalah sikap. Jadi ketika kalian dalam pembelajaran, sikap jujur, ketika melakukan percobaan, datanya harus sesuai. Kemudian kerjasama, disiplin. Nah, untuk yang keterampilan, itu adalah ketika kamu memegang alat termometernya bagaimana, apakah sesuai atau tidak. Nah, kemudian pengetahuan yaitu melalui post-test. Oke, baik. Nanti tadi pagi, nak, sebelum ke sini, sebelum ke sekolah, itu sempat beli air minum. Ini mereknya sudah saya lepas. Ini belum saya buka, tidak jadi saya minum. Kenapa? Karena menurut saya, air minum ini tidak full. Kenapa ya kira-kira? Kan harusnya full ya. Ini belum saya minum. Masih segel ya, Aldo. Coba kamu buktikan. Boleh dibuka segelnya. Nah, masih segel ya. Kenapa ya kok pabriknya itu isinya enggak full? Apakah ingin mendapatkan keuntungan lebih atau gimana? Kira-kira. Ada yang mau berpendapat? Kok enggak di-fully saja gitu kan? Harganya disesuaikan lagi misalnya. Ada yang mau berpendapat? Coba Nasar, menurutmu kenapa? Kalau dibuka biar nggak tumpah. Pintar. Tepuk tangan buat Nasar karena sudah berani berpendapat. Kalau menurutnya Remon, kenapa ya Remon? Iya. Kenapa kok ini kok pabriknya nggak full kalau mesti? Ada lagi yang mau berpendapat? Ini masalah kan ya bagi kita ya. Kita beli kok nggak full sih pabriknya kalau ngisi. Kita rugi dong, gitu ya. Gitu. Nah, guys. Silakan kalian coba membuat hipotesis terkait fenomena satu ini. Ditulis di bukunya. Kenapa kira-kira? Kan hipotesis terserah kalian. Iya. Jadi menurut pemahamanmu kenapa? Boleh berbeda dari maksa. Nggak harus tadi ya ikut maksa. Apa kira-kira? Ini barusan permasalahannya sudah Bu Novi kasih dulu. Nah, untuk fenomena 2, kalian yang membuat masalah atau merumuskan masalah. Ya, padam. Pemadaman.
Oh iya, pemadaman ya? Oke, nggak apa-apa. Ya, kenapa ya kira-kira ya? Semuanya membuat rumusan masalah. Masih bersih? Maaf. Ayo dirumuskan dulu. Enggak, tolong. Dibenarkan. Terima kasih ya. Karena kalau diisi sangat banyak, ditutup akan tumpah bersama. Pak, kalau David supaya bisa tahan lama di suhu ruang. Oh, baik. Good. Beda pendapat. Mungkin untuk menyimpan sedikit udara. Wah, bagus. Masih belum? 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Oh, sudah nyala. Alhamdulillah. Sudah semua? Ada yang belum? Sebentar lagi Ibu akan menunjuk beberapa anak untuk mengemukakan hipotesisnya. Coba saya ingin dengar suaranya Siti. Kenapa Siti? Hipotesisnya bagaimana? Kenapa kok tidak diisi full? Supaya lebih yang sudah ditulis itu aja dibaca. Supaya lebih awet. Tepuk tangan buat Siti. Terus lagi saya ingin dengar pendapatnya Ingrid. Untuk memberikan ruang kepada sedikit udara. Oke, tepuk tangan buat Ingrid sudah berpendapat. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Itu kita simpan. Nanti akan kita buktikan melalui percobaan. Benar tidak ya hipotesis kalian? Fenomena berikutnya, silakan diamati. Nah, ini gambar apa, Nak? Tiang listrik, ada apanya tiangnya? Ada orangnya. Orangnya ngapain? Membetulkan listrik. Ada kabel listriknya. Coba perhatikan. Kabel listriknya itu rapi enggak? Buatlah permasalahan terkait yang kamu amati berkaitan dengan kabel listrik. Coba. Sekarang kalian yang merumuskan masalah. Gantian. Tadi Bu Novi sudah membantu. Rumuskan masalahnya terkait itu. Sambil saya bacakan narasinya, listrik merupakan sumber energi dari barang-barang elektronik. Hampir di setiap rumah saat ini punya alat elektronik, benar ya? Randy, di rumahmu ada berapa HP? Ada 2 HP. Kalau di rumahnya Aini, ada 3. Nah, hampir semuanya saat ini sudah memiliki barang elektronik. Maka listrik merupakan hal yang penting banget. Seperti itu ya. Nah, untuk menyalurkan listrik PLN itu melalui kabel-kabel tadi. Coba dilihat penampakannya. Ada masalah apa kira-kira di sana? Buatlah rumusan masalah dari kabel yang penampakan yang listrik dan kabelnya itu.
Bagaimana, Soler? Belum nemu ide? Kira-kira ada permasalahan apa ya di situ ya? Bahasa Indonesianya cegak itu tiang. Tiang listrik. Iya. Ini mau berpendapat. Oke, sebentar simpan dulu. Biarkan temannya juga merumuskan masalah. Kalau sudah selesai rumusan masalahnya, coba kamu buat penyelesaiannya juga atau hipotesisnya. Jadi rumusan masalah, kemudian di bawahnya hipotesis dari yang sudah kamu rumuskan. Saya beri waktu 1 menit. Nah, bagus. Senang. Karena ada sarang burung. Kenapa dengan sarang burung? Oh, di situ, di listriknya itu ya, ada sarang burungnya. Dan ada barang. Jika tidak ada listrik, maka tidak akan ada barang elektronik. Ya. Oke. Biar tidak. Oh, itu yang tadi. Oke, good. Mengapa kabel tidak lurus? Itu masalahnya ya. Karena kabel panasan karena bukan tidak. Oke, baik. Sudah. Hipotesis mungkin karena kabel berwarna hitam menghisap sinar matahari. Apakah kabel sudah aja? Bagus. Oke, waktunya sudah habis. Saya akan memanggil beberapa siswa atau menunjuk beberapa siswa. Coba saya ingin yang dari Aldo. Ingin dengar suaranya Aldo. Masalahnya apa, Do, menurutmu di situ, Do? Mengapa kabel tidak lurus? Bagus ya. Tepuk tangan buat Aldo. Nah, kalau menurutnya Isma, apakah sama? Coba dibacakan yang sudah kamu susun. Dibaca lagi. Pinter. Tepuk tangan juga buat Isma. Baik, anak-anak, tadi sudah pandai untuk membuat rumusan masalah. Coba 1 kali lagi mungkin ya, ini tadi yang mau berpendapat. Rumusan masalahnya boleh dibaca. Mengapa menyalurkan listriknya harus menggunakan kabel? Oke, tepuk tangan juga buat Aini. Nah, sekarang hipotesisnya coba tuh dibaca. Karena kabel kepanasan terkena sinar matahari yang menyebabkan kabel tidak lurus. Karena kabel kepanasan terkena sinar matahari menyebabkan tidak lurus. Bagus. Lanjut. Siapa ini? Isma. Tadi hipotesisnya bagaimana, Isma? Mungkin karena kabel berwarna hitam yang akan menghisap sinar matahari. Kabelnya berwarna hitam sehingga menghisap sinar matahari. Juga bagus. Kemudian Aini, kenapa hipotesisnya bagaimana? Kenapa kok pakai kabel? Karena jika tidak menggunakan kabel, tentunya bisa terkena listrik. Iya, tepuk tangan buat teman-teman kalian ya, karena sudah berani berpendapat. Baik, coba sekarang kalian duduk secara berkelompok. Berarti rumusan hipotesisnya adalah mengapa ya kabel tidak dibuat lurus. Kenapa kok tidak ditegakkan aja gitu ya? Silakan
Duduknya berkelompok. Mungkin bisa saya ubah. Dengarkan. Halo. Kelompok 1 mulai dari sana. Kelompok 1 di belakang, 2, atau yang satu sana aja. Belakang sana 1, 2, kemudian 3-nya di tempatnya. Oh, sini aja 3 ya. 3, 4, 5. 5 di sana, intinya 5 di sana. Iya, kelompok 3 di depan. Kelompoknya Ingrid di belakang ya. Kita ganti suasana biar nggak bosan. Kelompoknya, ayo tetap di situ. Oh, enak. Kursinya kurang. Ini ada. Silakan diambil. Sudah semua? Coba semuanya perhatikan. Di sebelah sana, Bu Novi sudah menyiapkan alat dan bahan, tapi untuk percobaan 1. Perhatikan ya, ini percobaan 1 dulu. Percobaan yang kalian lakukan, itu ada 2, tadi Bu Novi sudah katakan. Yang pertama nanti, perhatikan. Yang pertama adalah kamu akan melakukan percobaan terkait pemuaian zat gas. Oke, silakan kelompok 1, 2, 3, 4, 5 perwakilannya mengambil alat dan bahan yang sudah disediakan. Hati-hati ya, karena itu ada bahannya menggunakan kaca. Itu adalah kawat kasar. Bahan ajarnya dibagikan. Oke, baik. Anak-anakku dengarkan semuanya. Di situ tadi sudah ada bahan ajar dan LKPD. Bahan ajarnya silakan dibagikan kepada teman-temannya masing-masing. Karena satu anak satu ya. Kemudian LKPD-nya satu kelompok cukup 1. Putri, silakan duduk. Oh, lebih. Sini. Tuh, nanti bawa. Kok lebih 2? Siapa yang belum dapat? Masing-masing orang 1. Masing-masing orang 1 bahan ajarnya. Suliwa sudah dapat? Oh, lebih lagi. Bahan ajarnya masing-masing anak 1. Ratna 1, Mia 1, Sasa 1, Mira 1. Oh, sudah semua ya? Baik, coba perhatikan. Kalian lihat LKPD-nya. Kemudian kamu baca secara seksama. LKPD yang mana? Itu bahan ajar, Nak. Yang satunya ya. LKPD-nya yang tebal. Nah. Tuh. Sudah ketemu? Sudah. Coba percobaan 1. Silakan kamu baca. Kemudian kalian lakukan sesuai dengan langkah percobaan yang ada di situ. Bisa dimulai ya? Oke, silakan. Ini LKPD. Ya. Ada info sebentar. Oke, silakan. Siapa? Satu aja boleh. Ayo saja boleh, enggak apa-apa ya. Oke, silakan. Langsung ke langkah kerja. Oh iya, disuruh ngapain itu? Dimasukkan ke dibaca langkah kerjanya ya.
Masih membaca langkah kerja? Dalam? Tidak apa-apa. Tidak masalah. Atau mau ganti tukar? Bu Novi ada persediaan. Pelan-pelan ya. Bisa ya? Terus gimana langkah selanjutnya? Kelas LR Landmeyer di atas kawat kata menggunakan Iya. Silakan dilanjutkan. Boleh, silakan dimulai. Sesuai langkah kerjanya itu ya. Jangan lupa datanya ditulis. Diamati. Jangan lupa sambil diamati ya untuk mengisi data. Oke, perhatikan anak-anakku. Sambil kalian melakukan percobaan, juga sambil diamati dan dimasukkan ke dalam tabel pengamatan. Di situ ada yang harus kalian isi. Ini tabelnya. Yang D ya, hasil percobaan. Ya, berikutnya gimana? Harus diapakan Ibu? Buka dulu. Iya. Berlubang sedikit balonnya. Kalau misalnya dia agak ke bawah kan bisa tidak? Atau saya tukar, ada ini. Sebentar ya, saya ambilkan. Ada yang balonnya bermasalah? Selain kelompoknya ini, ada lagi? Pelan-pelan. Tidak perlu dipegang. Mungkin kurang di tengah ya. Coba diambil dulu. Atau memang belum waktunya ya? Ditunggu dulu saja. Ya. Sampai lagi. Sebentar. Iya. Ya, ada yang mau saya bantu lagi. Kameranya. Diamati ya, kira-kira ada apa? Kenapa? Masih belum ini kan, belum terlalu panas kan? Dia harus sabar. Ya. Kenapa selak? Apa? Ya. Tanya siapa katanya? Baunya spiritus ya. Sudah mulai. Ya, sudah mulai ya. Benar ya? Sudah mulai mengangkat. Coba perhatikan. Itu tadi kan kempes banget. Terus apa yang terjadi kira-kira? Mungkin waktunya memang tidak sebentar. Ditunggu ya. Jangan dipegang seperti itu panas. Ini kurang terang. Enggak kan ya?
Baunya bau spiritus. Ya sama bau korek jelas. Iya. Ini masih baru ya? Belum terlalu panas. Sudah ada reaksi belum? Oh, di airnya. Kalau pada balonnya belum ya? Ditunggu. Lah, sudah. Ada yang berhasil. Apa yang terjadi ini? Ternyata tadi kan kempes. Balonnya mengembung karena ada uap air karena ada uap yang seperti angin gitu. Dari mana, Nak? Dari airnya yang panas ini. Iya. Good. Ditulis sini ya. Oh, sudah. Sudah proses. Bagus, bagus. Jangan direkayasa. Biarkan aja apa yang terjadi gitu ya. Kalau temanmu sudah selesai, sudah ngembung duluan, itu karena mungkin mereka udah dari tadi menyalakan spiritusnya. Sabar. Sambil diamati. Tadi kan kayaknya kempes banget ini kan. Sekarang udah mulai sedikit-sedikit. Oke. Bagaimana belum? Diamati. Kelompok sana yang sudah satu kelompok ASEAN. Udah mulai ya kayaknya. Benar enggak prediksinya tadi? Kok misalnya enggak ngembung, misalnya ini ya, itu nanti juga dianalisis. Kenapa ya kok enggak seperti milik teman-teman, itu juga boleh. Intinya, apa yang kamu catat itu berdasarkan apa yang kamu amati. Tidak boleh direkayasa. Nah itu kayaknya udah mulai. Ya, itu uapnya masuk ke dalam balon. Oh gitu. Berarti yang menyebabkan balonnya ngembung apa? Uapnya. Pintar. Lanjut. Permiso. Nggak boleh ngomong kotor. Ayo baca astagfirullah dulu. Iya. Harus. Jangan dipegang. Nanti kalau misalnya ini ya, kelompokmu tidak seperti milik temannya, ya berarti apa? Analisis kenapa? Apakah posisinya sudah pas itu ketika masang, misalnya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Apa yang kamu tulis itu adalah berdasarkan apa yang kamu amati. Misalnya di situ pertanyaannya bagaimana posisinya? Oh ternyata tetap saja, ya sudah ditulis. Alasannya kenapa? Ya. Iya pintar. Ini adalah menggunakan prinsip balon udara itu menggunakan seperti ini. Hari apa ini? Yang menyebabkan menggembung itu apa? Tapi ini belum menggembung ya? Oke, kelompok ini kan sudah berhasil. Silakan dimatikan. Terus kamu lanjut ke percobaan. Oh iya, sebentar. Langkah kerjanya coba dibaca lagi. Kalau sudah diginikan disuruh apa? Ngembang. Di mana? Oh iya. Oke, perhatikan semuanya. Kalau misalnya kelompokmu sudah berhasil, perhatikan ya. Jangan lupa nanti balonnya yang masih ngembang itu ditaruh di baskom berisi air keran. Jangan lupa ya. Kemudian ngangkatnya, perhatikan. Perhatikan semuanya, halo. Kemudian kalau sudah ditaruh di sini, kalian amati lagi, gitu ya. Kemudian kita lanjut ke percobaan 2. Untuk memegangnya gimana? Iya, menggunakan kertas atau tisu, jangan pakai tangan biasa karena itu panas. Udah berhasil? Iya, silakan ditutup. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 4 berhasil, alhamdulillah. Jadi gimana itu? Nah, ditulis di hasil pengamatan.
Kelompok berapa ini? Kelompok 1 juga udah berhasil. Kelompoknya ini belum ya? Belum. Kan itu kan sudah melengkung ya. Sudah melembung. Terus apa langkah selanjutnya? Boleh dimasukkan ke sini. Gitu. Oh boleh. Iya, sudah melembung gitu. Sabar. Iya. Iya benar, sambil diisi. Jadi Ya. Hati-hati ya. Panas itu. Lo bawahnya dimatikan dulu, Nak. Terus kamu amati kira-kira apa yang terjadi dengan balonnya nanti. Apakah dia tetap gembung sampai nanti ataukah mungkin dia kempes atau biasa aja gimana gitu ya? Nanti terus. Sudah sampai tahap itu. Oke. Ini sudah berhasil kan? Sekarang coba dicelupkan, jangan dilepas. Tapi, ini berarti dimatikan ya, Bu? Iya, benar. Hati-hati, kaki tiganya itu panas, Buna. Tangan 2, yuk. Oke. Suliwa, Pak, yuk. Oh, suliwa, biarkan suliwa. Iki lo meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan volumenya balonnya itu. Apakah tetap atau berkurang dikit-dikit atau gimana? Jangan dipencet, biarkan apa adanya. Oke, sambil diisi ya. Sambil itu udah kenapa itu? Apa yang terjadi? Oh, mengempes. Sambil diisi juga ya. Apa istilahnya? Hah? Menyurut. Menyusut. Kondisi balon. Nah, kalau sudah, silakan ke percobaan kedua. Percobaan keduanya butuh apa aja dibaca di sini. Ntar lagi ya. Butuh hanya air ya, air dingin, panas, sama keran. Ada 3 wadah nanti sama termometer dan menggaris. Itu nanti di sana ada air es sama air panas. Bisa ngambil sendiri apa? Bu Novi bantu? Oke, hati-hati ya, pelan-pelan ya. Gimana apa yang terjadi? Mulai mengecil volumenya. Menyusut. Oh, sudah menyusut. Oke, dengarkan. Oh, ini baru berhasil. Oke, kelompok 2 dan 5. Dan berapa ini? 3 baru berhasil. Oke, anak-anakku perhatikan. Halo. Hai. Karena kalian sudah berhasil menggembungkan itu ya balonnya. Kemudian untuk kelompoknya Aini sama Nafsa, ini belum ke tahap ditaruh di baskom ya. Silakan ditaruh di baskom, kemudian kamu amati. Nah, 3 kelompok yang lain silakan mengambil alat dan bahan untuk percobaan kedua. Yang ini dibawa ke sana, hati-hati ya, pelan-pelan. Silakan ditaruh situ. Mak, ini harusnya dingin. Iya, benar. Ini nih ya. Enggak
ngambil satu dingin, satu panas, satu keran. Sama satu termometer. Satu aja. Satu kelompok, satu gitu ya. Iya. Ngambilnya satu keran, satu dingin, satu panas, sama satu termometer. Satu kelompok itu ya. Panas itu hanya begini ya, aku ambil panas dulu. Kalau ini dingin, panas, tidak terlalu panas, dengan pelan-pelan, sama termometer satu. Coba, jangan dibawah gimana? Ditaruh dulu, kembali nanti. Keren, ini saya. Belum sudah. Oh, belum. Oh, keren. Kelompok berapa ini yang belum ngambil? Randy, silakan ke sini. Hati-hati ya, pas tempat. Terserah, digabung nggak apa-apa, nak. Sudah? Kalau sudah, dibaca lengkap percobaan kedua. Coba disuruh ngapain. Iya. Oke. Sebentar. Suhu ruangannya ditulis di suhu awal. Iya. Untuk mau dimasukkan ke dalam mana? Air apa dulu? Yang di sini. Air dingin. Berarti yang di air dingin suhu awalnya berapa ini kalibrasinya? Oke, baik. Loh, tadi sudah saya kasihkan. Oke, perhatikan. Ada yang dapat termometer 2. Cuma 4. Oh iya, yang satu ada di sini, mohon maaf. Oke, perhatikan. Langkah kerjanya dibaca baik-baik, disuruh apa? Kalibrasi itu gimana? Kalibrasi itu artinya dinetralkan ya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan dilaksanakan. Kalau baca skala gimana, harus lurus ya? Hubungkan dengan proses Yang mana? ini kan misalnya ini 14, terus yang panjang ini berapa? 14,5. 14,5. Iya, 14,5. 14,5 sentimeter kan? Terus dimasukkan ke dalam air dingin. Iya, benar. Nilai turun. Iya. Terus nanti diukur berapa derajatnya itu ya, terus berapa sentimeter ketinggian air raksanya, kayak gitu. Paham sudah ya langkahnya? Silakan langsung dilanjutkan, nanti diskusinya dilanjutkan boleh. Sekarang yang ini ya, Bu ya. Iya. Air kan dulu. Air kan ya. Terserah mau yang mana. Itu dikalibrasi dulu berapa derajat suhu ruangannya. Terus jangan dipegang. Sama tinggi raksanya berapa senti? 30 ya. Di bawahnya 30 itu. Iya. Terus berapa ketinggian air raksanya? Iya, pakai penggaris. Setelah setengah
Ini ada banget. Kelihatan? Oh iya, harus lurus ya bacanya. Bentar. Coba ketinggiannya. Iya, dilap dikalibrasi lagi. Benar. Dibiarkan dulu sampai tidak berubah. Dalam? Hasil kalibrasinya berapa? Iya, benar. Iya, benar. Suhu ketika ini dibiarkan gitu aja. 24. Ya ditulis. 25. Salah tulis. Ini masih dikalibrasi kedua. Yang mana tambah naik? Oh, sebentar. Tadi dari air es. Terus dibiarkan suhu ruang. Jadi naik. Ya benar. Biarkan apa yang kamu tangkap, yang kamu lihat, itu aja yang ditulis. Sesuaikan. Masa 39? 29 di bawahnya 30 itu. Ya benar, mau masuk air panas kan? Sama ternyata. Oke. Setelah itu dimasukkan ke dalam air panas atau air hangat itu ya tadi panas. Oh, ketinggiannya sekarang. Oke, baik. Kalau 29 tingginya kan sama, Dok. Beda. Dikalibrasi kedua. Iya. Itu masuk apa? Pengukuran. Bukan air panas apa? Oh, air keras. Nggak boleh dikatakan saya. Ketinggian awalnya ketika suhu ruangan berapa? Oh, ketika suhu ruangan 11. Ya, ketinggian rasanya itu loh tadi pakai garis. Benar ya? Berapa? Berarti suhu ruangan yang awal itu yang dihitung kawan. Perhatikan, ini kan suhu awalnya tadi 25 kan? Kalau awal ketinggiannya itu dihitung pakai garis. Berapa derajat gitu. Belum dihitung. Nah, ini yang ketika dimasukkan ke air dingin, ya. Enggak apa-apa, ntar lagi kan dikalibrasi lagi kan. Nanti kalau misalnya tapi enggak sama ya. Sama apa enggak kira-kira? Ini kalau dikalibrasi Sama, Bu. iya harusnya tapi kamu tetap nyoba
sesuai dengan mencatatnya sesuai percobaan. Mana? Ini hasil yang ini sama yang ini sama. Tidak. Ini kan, ini berapa? Ini 7, ini maksudnya 7 cm apa 7 derajat? 7 derajat Celcius, Bu. 7 derajat Celcius. Nah, sekarang aja kamu ukur. Ini adalah suhu akhir ketinggian. Ketinggian akhir ini adalah ketinggian ketika dimasukkan air dingin. Sekarang, masukkan. Oh, ini ya. Oke, baik. Dikalibrasi sekarang. Ngedrop. Jangan digoyang-goyangkan, Randy. Kasihan temannya yang baca. Barusan sudah diam sama Randy sengaja. Oh, kembang ya. Gantian sama Niken. Niken, cara megangnya gimana ya? Lah, pinter. Darah muka ulang. Iya. Iya, benar. Itu didiskusikan. Bagaimana pengaruh suhu terhadap perubahan ketinggian zat cair dalam termometer. Zat cairnya itu yang mana? Yang warna merah itu kan. Gimana kalau suhunya panas, maka skalanya bagaimana? Kalau suhunya dingin, skalanya bagaimana? Kamu jelaskan di sini. Ya, dikerjakan. Suliwa ngapain? Oh, baca. Untuk diskusi ya? Silakan. Dalam seminggu. Apakah sudah tidak bisa turun lagi? Tidak. Harus minimalis. Oh, sudah selesai. Oke, boleh ditaruh di sana. Kenapa kok diuji lagi? Oh iya, kita mau uji itu. Kan mumpung panas ya. Iya, di luar jam pelajaran aja ya. Sudah selesai. Dalam kesimpulan berdasarkan permasalahan yang tadi. Yang kenapa sih kok air minum itu tidak full isinya? Ternyata kenapa dari sini? Bisa iya kabelnya. Kenapa kok dipasang katanya Isma tadi kok enggak tegak aja gitu kan? Itu ternyata kamu setelah melakukan percobaan terjadi proses apa ya? Silakan boleh ditaruh di sana kemudian diskusi. Suliwa ditaruh di tempatnya. Kurang satu.
Iya. Mengapa digunakan alkohol atau raksa? Oke. Sebentar. Coba perhatikan semuanya. Kalian boleh sambil literasi digital juga ya. HP-nya yang ada di depan boleh diambil. Mohon maaf, belum lupa. Silakan kalau sudah selesai percobaan, kamu taruh di tempat semula, kemudian berdiskusi, menganalisis data. Oh, jadi kantor. Oke, silakan. Kalau sudah, ini sudah selesai. Ngambil data. Iya. Tabelnya sudah terisi penuh. Sudah. Maka silakan itu analisis data. Kalau tabelnya sudah, maka itu masukkan lagi ke wadahnya, terus ditaruh di sana. Mana tadi tempatnya? Siapa tadi yang membuka? Nah, itu penting, Kak. Jangan sampai tidak dimasukkan wadah. Termometernya biar terlindungi ya. Pelan-pelan. Ayo, dibantuin. Halo? Iya? Oh iya. Sudah selesai belum? Oh belum. Kalau sudah, silakan sambil diskusi. Bagaimana kira-kira hasil pengamatan tadi? Iya, diskusi ya, bukan mengerjakan sendiri. Ini kan jelas, harus terhadap berbanding dengan data air. Datanya yang mana tadi? Yang itu kan, yang warna merah pada barometer itu kan, dia menunjukkan keterangan air panas. Skalanya gimana? Naik atau turun? Nah, kalau misalnya ditaruh di atas, turun iya. Jelas kan itu kan? Gitu. Jelaskan. Ketika ditaruh atau dicelupkan. Iya. Kenapa? Wira nggak boleh mainan api. Bahaya. Kamu tahu ini kayu plastik ya? Kalau lele itu nanti kena tanganmu. Itu koreknya siapa? Koreknya sendiri. Koreknya dititipkan saja. Nanti pulang sekolah baru diambil. Saya khawatir nanti di kelas dibuat mainan. Ini sudah di bawah ya. Nanti diambil di kantor. Ini gimana? Ayo. Semakin. Oh sudah. Silakan dikembalikan. Lanjut ke diskusi. Tinggal kelompok berapa yang belum selesai? Kelompoknya Putri aja ya. Kenapa? Selentik-selentik. Nggak boleh bercanda, Remon. Nanti Remon yang presentasi ya. Biar Remon ikut berdiskusi biar ngerti. Ikut diskusi Remon. Remon sama Randy aja yang presentasi nanti ya. Biar bantuin. Ya. Nanti teman-temannya saya suruh tanya semua. Maka dari itu kamu harus bantu sekarang. Biar ngerti.
Dalam? Terserah, boleh diskusi atau boleh lihat bahan ajar, boleh lihat dari internet, boleh. Ya, terserah. Ya, bagus. Oke, sudah. 1, 2, 3. Minggu depan kelompoknya ganti ya. Raymond sama Randy saya pisah. Ya, Bu. Nanti Raymond kelompoknya yang tegas. Biar dimarahin kalau bercanda terus. Hah? HP-nya kenapa? Oh, enggak apa-apa. Oh, cuman gitu. Iya. Oh, sudah kesimpulan. Kaitkan sama permasalahan yang kalian angkat tadi. Ternyata kenapa sih sebenarnya gitu ya? Kenapa? Masih mencari. Oh, masih. Permasalahannya kita. Soalnya balon sini saya ambil. Balonnya masuk semua ya. Semuanya harus aktif berpendapat dan bekerja sama ya. Nanti yang tidak ikut kerja sama itu saja yang kalian suruh presentasi. Tidak ada yang pasif, semuanya aktif. Sudah selesai? Kesimpulannya belum? Oke, perhatikan semuanya. Untuk yang halaman terakhir, di situ kan ada kesimpulan. Kesimpulan itu kamu isi, kaitkan sama permasalahan yang kita angkat. Kenapa tadi kok air mineral itu diisinya enggak full gitu ya? Setelah kamu melakukan percobaan, ternyata air itu bisa apa? Kayak gitu. Bisa dipahami? Kemudian kalau gitu, kabel listrik, kenapa tadi kok dibuat mengendor? Kira-kira berdasarkan percobaan yang kamu lakukan, itu sifatnya bagaimana kabel listrik itu? Bisa dipahami? Ya, kaitkan dengan permasalahanmu. Oh, sudah bantuin. Bagus, Randy sama Raymond. Apakah suhu berpengaruh terhadap perubahan kondisi balon? Ya, berpengaruh kan? Berpengaruh lah, katanya Raymond. Berpengaruh ya, Mon, ya tadi ya. Kalau dipanaskan gimana tadi balonnya? Iya, jadi gede. Bagus. Iya. Sebentar. Yang mana? Yang ada di balonnya itu? Gelas Erlenmeyer. Ada di situ tulisannya Erlenmeyer. Biasa. Ke mana? KPD. Erlenmeyer. Mana sih? Depan. Terus Erlenmeyer. Ini loh. Ya. Tulisannya biasa. Sola, jangan gambar.
Zola nggak ikut bantuin atau ikut? Oh sudah. Ya. Oke baik, sudah selesai ya. Saya beri waktu 2 menit lagi, kita presentasi. Untuk presentasi, sebentar saya bagi kelompok Wira, presentasi percobaan 1, ya. Kemudian kelompoknya Ingrid, percobaan 2, percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 1. Itu ya. Ingat? Percobaan 1, percobaan 2. Percobaan 1, percobaan 2. Ini percobaan 1. Ingat-ingat sendiri. Oke, selesai ya. Saya hitung mundur 10 detik. Karena waktunya terbatas. 10. Oh, belum. Sampai kesimpulan. Airline Mayor. Biasa. ER. Iya. Yang mana? Itu hipotesis. Kan tadi sudah itu, enggak perlu. Diisi yang lain belum. Yo, diisi dulu. Sudah selesai? Sudah semua. Oke. Tadi percobaan 1 ya. Oke, baik. Semuanya dihentikan aktivitasnya. Kita mulai presentasi dari kelompoknya Nafsa. Ayo silakan. Percobaan 1 tadi ya. Silakan maju. Yang lainnya, silakan kalian siapkan pertanyaan. Ya, masing-masing kelompok coba bertanya 1 pertanyaan. Ayo sama Randy, sama Raymond. Iya, yang balon. Coba semuanya perhatikan temannya yang presentasi. Perhatikan temannya yang presentasi, kemudian silakan nanti kalau ada yang ditanyakan silakan bertanya. Atau mungkin kalian mau berpendapat kelompok kami berbeda seperti itu ya. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafsa dari kelompok 3 mempresentasikan hasil dari percobaan pertama saya. Percobaan terhadap gelas air pada balon. Perlakuan ketika gelas air dipanaskan dengan kondisi balon yang gelas yang sudah diisi air lalu mendidih serta mengeluarkan uap yang bisa membuat balon mengembung atau uapnya masuk ke dalam balon. Ketika gelas air dicelupkan di dalam baskom berisi air keran, kondisi balon perlahan-lahan kempis akibat suhu dingin air yang membuat uap perlahan pudar. Nomor 1, apa yang terjadi pada balon ketika gelas air dipanaskan? Mengapa demikian? Karena balon menggembung karena uap yang disebabkan air atau panasnya uap air. 2. Apa yang terjadi pada balon ketika gelas air dicelupkan ke dalam baskom berisi air keran? Mengapa demikian? Dengan perlahan balon mulai mengempis karena suhu air yang ada di air. Gimana? Diulangi. Dengan perlahan balon mulai mengempis karena suhu air. Suhu airnya bagaimana? Dingin. Oh ya, lanjut. 3. Apakah suhu berpengaruh terhadap perubahan kondisi balon hubungan dengan proses pembuatan gas? Berpengaruh karena suhu yang ada. Ada yang berbeda. Tadi berarti ketika ditaruh dipanaskan, maksud saya, itu balonnya bagaimana? Mengembang. Semuanya sama? Kemudian ketika gelas Erlenmeyer-nya ditaruh di baskom, semuanya perlahan-lahan menyusut. Ya.
Oke, sama semua ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kelompoknya Wira mau tanya? Oke, kelompoknya ini silakan. Kenapa balonnya bisa mengembang? Balonnya bisa mengembang karena ada uap yang dihasilkan dari gilingan air serta masuk ke dalam balonnya. Berarti terjadi pemuaian apa? Pemuaian gas masuk ke dalam balonnya. Kalau pemuaian gas itu berarti termasuk pemuaian volume. Gitu ya. Kan tadi kan volume balonnya gimana? Kempes gitu ya. Kemudian perlahan-lahan volumenya mengembang. Kalau gitu volume udara itu bisa memuai apa tidak? Bisa. Silakan tepuk tangan buat kelompoknya Nafsa. Silakan duduk. Terima kasih. Kemudian yang percobaan 2, saya pilih kelompoknya Ingrid. Percobaan 2 ya tadi yang Ingrid ya. Silakan maju. Sendirian aja? Berani? Oke, bagus. Yang lain perhatikan ya. Halo. Perhatikan temannya presentasi. Silakan. Kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil percobaan 2 yang telah dilakukan. Hasil percobaan kondisi air dingin, suhu awalnya 25 Celcius, ketinggian awalnya 4,5 cm, ketinggian akhir 12,5 cm, suhu akhir 11 Celcius. Kondisi air panas, suhu awal 25, ketinggian awal 14,5 cm, ketinggian akhirnya 16,3 cm, suhu akhir 30 derajat Celcius. Kondisi air keran, suhu awalnya 28 Celcius, ketinggian awalnya 14,7 cm, ketinggian akhir 14,6 cm, suhu akhirnya 26 cm. Suhu akhir 26 derajat. Iya, benar. Nomor 1, bagaimana pengaruh suhu terhadap perubahan ketinggian zat air dalam termometer? Pengaruh suhu terhadap perubahan naik dan turun. Nomor 2, kondisi air apa yang mengalami pemuaian paling cepat? Air panas. Nomor 3, kenapa digunakan alkohol atau raksa sebagai pengisi termometer? Alkohol tidak berbahaya, raksa dan mudah menguap sehingga aman digunakan sebagai pengisi termometer. Iya, ada yang berbeda. Katanya alkohol menurut kelompoknya Ingrid tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap sehingga lebih aman. Ada yang punya alasan beda? Kenapa alasannya kok pakai alkohol atau air raksa, kok enggak pakai air biasa ya isinya termometer itu? Tidak efektif. Oke, tidak efektifnya kenapa ini? Kalau pakai air cepet enggak kira-kira buat ngukur panas misalnya, langsung naik apa tidak? Tidak, bagus. Jadi kalau pakai air itu tidak secepat ketika menggunakan alkohol atau raksa ya pemuaiannya. Jadi intinya sebenarnya tadi kan ketika kita pakai termometer, kenapa kok bisa naik? Itu terjadi apa sih pada zat cairnya? Pemuaian, pinter. Jadi zat cairnya dalam termometer itu memuai gitu ya. Kalau diisi air biasa, lama kita menunggunya. Seperti itu. Ada yang mau bertanya? Tidak? Semuanya sama ya? Silakan tepuk tangan buat kelompoknya Ingrid. Silakan duduk Ingrid. Terima kasih. Oke, baik. Bu Novi tadi hanya milih 2 kelompok saja perwakilan. Karena menurut saya semuanya hasilnya sama. Ya. Maka perhatikan sebentar. Untuk zat padat, kita tidak melakukan percobaan. Kenapa? Karena kita keterbatasan alat. Alat yang digunakan untuk zat padat itu namanya adalah bimetal. Bimetal namanya. Mungkin kalian baru tahu ya, atau DSI sudah pernah?
baru tahu. Kenapa sih kok setrika kalau kita gunakan dipuntir gitu ya? Kalau udah panas ada bunyinya ting gitu. Ada yang seperti itu? Itu pakai bimetal. Coba perhatikan. Bimetal itu adalah dua logam yang berbeda jenis. Jadi di sini contohnya adalah kuningan dan baja. Berbeda jenis ya. Yang ditempel jadi satu kesatuan. Kayak gitu. Kemudian, di mana kuningan sama baja itu memiliki kemampuan pemuaiannya itu beda. Kemampuan pemuaiannya beda. Nah, kemampuan pemuaian satu logam itu dinyatakan dengan alfa, namanya simbolnya kayak gini. Tuh, kayak A tapi kecil ya. Itu namanya koefisien muai panjang. Koefisien muai panjangnya semakin besar, maka semakin mudah memuai dan menyusut. Jadi tadi kenapa alasannya kok pakai alkohol sama pakai apa? Raksa? Karena dia memiliki alfa yang besar daripada air. Bisa dipahami? Dia mudah memuai dan juga mudah menyusut. Perhatikan, alfanya kuningan katanya lebih besar daripada alfanya baja. Maka yang lebih cepat memuai yang mana? Yang alfanya besar yang mana? Yang kuningan. Perhatikan, ketika ini ditaruh di suhu tinggi, dipanaskan gitu ya. Nanti yang cepat memuai itu dia akan ada di luar, melengkung ke dalam. Yang dalam ini kan baja, dia berarti lebih sedikit pemuaiannya gitu ya. Kan lebih panjang yang kuningan. Kalau suhu rendah, sebaliknya, kuningan kan memiliki alfa lebih tinggi atau besar. Itu juga lebih mudah menyusut. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Semoga nanti sekolah kita memiliki alat ini ya, kita bisa praktik. Baik, di akhir kesimpulannya ada yang mau menyimpulkan? Kesimpulannya, tujuan botol air mineral tidak diisi penuh tadi ternyata apa? Kan masalahnya itu tadi. Ada yang mau berpendapat? Kenapa? Karena mililiternya sama. Sesuai takaran gitu ya Suliwa. Tapi kenapa kok nggak di-fullkan aja? Nggak tahu, masih belum tepat. Tapi tepuk tangan buat Suliwa karena mau berpendapat. Ada lagi yang mau berpendapat, Zola? Kenapa kira-kira? Karena botol air menyimpan gas. Karena botol air menyimpan gas agar ketika suhu malam hari sangat dingin, oh tidak, menyimpan gas. Oke, lainnya apa kira-kira? Apa tujuannya dikasih udara kalau gitu? Supaya, halo dengarkan, supaya ketika airnya memuai, botolnya tidak meledak atau tidak rusak tutupnya ya, sehingga diberikan ruang sedikit. Airnya kan kalau seandainya ditaruh di tempat yang panas bisa memuai kan ya tadi. Oke. Kemudian kalau gitu tujuan kabel listrik tidak dipasang tegang atau dibuat agak kendor itu kenapa? Pinter. Kalau malam hari kan dingin, kan menyusut kan ya, seperti yang tadi balonnya dimasukkan ke dalam baskom bisa menyusut. Nah, kalau misalnya dipasang tegang, malam hari semakin tegang lagi kan menyusut. Bener ya? Itu nanti gimana? Bisa putus. Kalau gitu bagaimana pengaruh suhu terhadap pemuaian suatu zat? Semakin tinggi suhunya, maka semakin mudah memuai. Pemuaiannya semakin besar. Terbukti dari termometernya tadi. Kalau dimasukkan ke dalam air panas, maka air raksanya gimana? Naik, seperti itu. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan pemuaian itu? Ada yang mau berpendapat? Naiknya suhu atau berubahnya ukuran suatu benda karena adanya kenaikan suhu. Nah, apa yang sudah dipelajari pada hari ini kalau gitu? Tentang pemuaian suhu. Kemudian ada yang masih mengalami kesulitan? Tidak. Bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Seru. Kan seru, terus banyak pengalaman. Yang terakhir, nah sampai di post test, Robi punya soal.
Yuk, silakan dikerjakan individu ya. Saya rasa cukup meskipun kertasnya kecil, cukup kok. Soalnya uraian. Iya. Ditulis di situ aja, di baliknya boleh. Iya. Oh iya. Silakan jangan lupa diisi identitasnya. Prosesnya tidak lama ya, mungkin 4 menit cukup. Ya. Uraian itu maksudnya isian. Iya. Kan bukan pilihan ganda. Jangan sentuh-sentuhan, kerjakan sendiri-sendiri. Kalau tidak cukup boleh di belakang. Sambung. Oke. Ya, jangan lupa identitasnya ya. Udah. Dikerjakan di sini aja. Kita meskipun sedikit kertasnya tapi kalau cukup. Oke. Silakan duduk. Sudah. Oh iya. Ada namanya ya, sudah ya. Awal finish. Oke. Kurang berapa lagi? Yang belum angkat tangan? 1, 2, 3, 4. Oke. Sudah semua ini ya? Baik. Pembelajaran berikutnya, anak-anakku perhatikan semuanya. Besok Sabtu kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, pada materi ini kita akan melakukan praktikum, tapi berbeda dengan yang biasa kita lakukan. Kita besok pakai pet. Jadi, iya, bukan itu pipet. Pet itu kita pakai tablet sekolah, ya, dipinjam tablet nanti. Di situ ada aplikasi pet yang pernah saya dulu tunjukkan, pernah saya kenalkan dulu ya sekilas ya. Jadi di rumah kalian pelajari tentang materi ini, pengaruh gaya terhadap gerak benda. Terima kasih. Dipimpin doa, Mira. LKPD-nya dikumpulkan, kemudian kalian bisa beristirahat. Kursinya biarkan di sini dulu ya. LKPD-nya dikumpulkan, kalau manajer di bawah. Kalau manajer di bawah, LKPD-nya dikumpulkan. Iya, benar. Iya, artinya dititipkan lagi. Untuk yang dikumpulkan hanya LKPD, nah. Manajernya dicarikan aja. Ini buat kalian saja. Manajernya di bawah. Ya, Bu.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak Ibu, tadi Pak Gagas sedang mempersiapkan untuk tampil. Ibu Novida sudah selesai tampil, mungkin ada tanggapan dari Prof. Sentat dan Bu Ani. Kami persilakan Prof. dan Bu Ani. Mungkin sedang aktivitas juga, sedang sibuk. Mungkin tanggapan dulu dari observer ya Bu. Observernya siapa aja Bu? Bu Rizky sama Bu Sama Gita ya. saya, Nje. Oh iya, untuk Bu Diantika silakan. Oh iya, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara keseluruhan penampilannya Bu Novida sudah sangat baik, Bu. Sintaknya juga sudah terlaksana semua. Saya melihat banyak hal baik dari penampilan Bu Novida hari ini. Yang pertama tadi ketika merumuskan masalah, anak-anak sudah diberikan waktu untuk berpikir. Kemudian semuanya juga sudah menuliskan rumusan masalahnya, dan Bu Novida juga mengapresiasi seluruh siswa gitu. Entah itu jawabannya sudah baik atau belum, semuanya tetap diapresiasi. Dan menurut saya itu bagus Bu Novida. Kemudian ketika Bu Novida melakukan pembimbingan di kelompok itu intonasinya sudah berbeda. Di kelompok sama di kelas itu intonasinya sudah berbeda. Terus Bu Novida sabar sekali mengarahkan anak-anak, kemudian menekankan ke anak-anak kalau data yang ditulis itu harus sesuai dengan yang mereka amati gitu, tanpa rekayasa. Itu berkali-kali ditekankan sama Bu Novida, berarti kan itu melatihkan siswa untuk jujur juga. Sama muridnya antusias sekali, Bu Novida tadi di setiap kelompok juga semuanya ikut berpartisipasi, diskusi. Semuanya sudah baik, Bu Novida. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Gita. Sama-sama. Terima kasih Bu Gita. Mungkin selanjutnya saya setuju dengan Bu Gita secara keseluruhan, setuju sekali. Mungkin tambahan dari saya ini terlihat sekali kalau siswanya Bu Novida ini sudah terbiasa dengan alat-alat lab, jadi tidak rusuh gitu, kondusif. Bu, itu luar biasa, siswa saya belum bisa seperti itu. Kemudian tadi Bu Novida juga ada anak memang yang bercanda ya, Randy sama Raymond itu ya. Benar Bu, berkali-kali itu seperti super Bu, Randy dan Raymond. Tapi Bu Novida luar biasa sabar sekali loh. Saya belum tentu bisa seperti itu. Langsung dikasih solusi nanti kelompoknya dipisah gitu kan. Nah itu
luar biasa sih Bu buat saya. Saya banyak belajar dari Bu Novida sebagai observer. Tidak ada komentar yang gimana-gimana dari saya. Semuanya hal positif. Luar biasa, selamat Bu Novida sudah selesai. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Bu Rizky. Sama-sama. Mungkin dari Prof. Sentab dan Bu Ani sudah ada. Oke, berarti masih sibuk. Bapak Ibu, kita akan lanjut nanti jam 13.00 ya untuk Pak Gagas tampil. Mungkin yang sekarang diakhiri dulu, keluar dulu nggak apa-apa, takut nanti lobet. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Sementara kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana, Mas? Apanya di mana?